Hmm, Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah pengantar sistem informasi bisnis, Ibu dosen Pika Febri Mulyati, Eskom, Mkom. Nah, perkenalkan terlebih dahulu saya Candika dari Prodi Sistem Informasi kelas SI 103. Nah, di sini pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan presentasi dengan judul Perkembangan Teknologi dalam Dunia Bisnis dari Industri 1.0 hingga era sekarang, digital sekarang ya. Ini. Kita saya jelaskan dulu mengapa topik ini dipilih oleh saya karena topik ini eh, sangat relevan dengan kondisi dunia saat ini di mana hampir seluruh aktivitas manusia khususnya dalam bidang bisnis telah mengalami transformasi yang signifikan akibat perkembangan teknologi. Nah, perkembangan teknologi tidak hanya mempengaruhi cara manusia berkomunikasi, tapi juga mengubah secara fundamental cara perusahaan beroperasi. Nah, mulai dari proses produksi, lalu hingga distribusi, lalu cara perusahaan berinteraksi dengan pelanggan itu menggunakan di era digital sekarang ya. Nah, dalam konteks sistem informasi bisnis, teknologi berperan sebagai sarana utama dalam pengelolaan data dan informasi. Nah, perusahaan tidak lagi mengambil keputusan hanya berdasarkan intuisi, tapi berdasarkan data yang diolah melalui sistem informasi. Nah, oleh karena itu, eh, pemahaman mengenai perkembangan revolusi industri menjadi sangat penting karena revolusi industri berdasarkan apa ya namanya itu? Data yang diolah gitu seperti itu. Nah, karena revolusi industri ini merupakan dasar dari munculnya berbagai teknologi yang digunakan dalam sistem informasi saat ini. Nah, saya sendiri sebagai mahasiswa program studi sistem informasi, pemahaman terhadap perkembangan teknologi dan revolusi industri merupakan bekal awal untuk memahami peran kita di masa depan, baik sebagai analisis sistem, pengembang sistem, maupun sebagai pengambil keputusan berbasis teknologi. Nah, melalui presentasi ini, saya akan membahas secara sistematis perkembangan teknologi dalam dunia bisnis dari industri 1.0 hingga industri 4.0. Dampaknya terhadap dunia bisnis, lalu serta implikasinya bagi mahasiswa sistem informasi di era digital. Nah, perkembangan teknologi, sebentar, kita slide ininya, ya, slide. Oke, nah, perkembangan teknologi pada saat ini berlangsung sangat cepat dan hampir tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Termasuk dalam dunia bisnis, perusahaan tidak lagi hanya mengandalkan tenaga manusia, tapi juga memanfaatkan teknologi untuk mengolah data, meningkatkan efisiensi, serta mempercepat proses pengambil keputusan. Bentar, saya pindahkan dulu ini. Oke, nah kita kesirin juga ya. Nah, oke. Masuk dalam dunia bisnis saya kayak tadi. Nah, perusahaan tidak lagi hanya mengandalkan tenaga manusia, tetapi juga memanfaatkan teknologi untuk mengolah data, lalu meningkatkan efisiensi, serta mempercepat proses pengambilan keputusan. Nah, dalam kondisi tersebut, sistem pengambilan informasi berperan sebagai alat utama yang menghubungkan teknologi dengan kebutuhan bisnis. Seperti itu. Kita singkat saja karena ini waktunya mungkin tidak akan sampai 10 menit ya. Tidak ada sampai 15 menit. Karena ini ada 17 slide, jadi saya percepat. Nah ini, aduh, ini agak ini ya. Ini pengertian revolusi industri yang pertama transformasi besar dalam sistem produksi, lalu ada dipengaruhi oleh inovasi teknologi, serta mengubah pola kerja dan bisnis. Ini tidak tahu ya tadi sudah dicek beberapa kali, tapi kayak gini terus kalau di Zoom ya. Kalau udah ke Zoom, tapi tadi di waktu di PowerPoint ini masih aman sih. Tapi lupa. Nah, revolusi industri merupakan suatu proses perubahan besar dalam sistem produksi dan aktivitas ekonomi yang dipicu oleh inovasi teknologi. Nah, setiap fase revolusi industri membawa perubahan pada cara manusia bekerja, berkomunikasi, serta menjalankan bisnis. Nah, revolusi industri juga mengubah pola kerja
dari yang bersifat manual menjadi otomatis dan berbasis teknologi seperti itu. Oke, lanjut di slide 4 ini. Nah, ini ada industri 1.0. Ini di sini seperti ini lagi ya, padahal tadi udah rapi. Ya. Nah, industri 1.0 ini dimulai pada abad ke-18 dengan ditemukannya mesin uap yang pertama. Ini mesin uap. Lalu teknologi ini menggantikan tenaga manusia dan hewan dengan tenaga mesin. Lalu sehingga produksi dapat dilakukan dalam skala yang lebih besar dalam dunia bisnis. Nah, industri 1.0 ini mendorong lahirnya pabrik-pabrik dan sistem produksi massal sederhana yang meningkatkan kapasitas produksi secara signifikan. Di sini mulai pada abad ke-18 pabrik tekstil. Oke, lanjut ini slide 5. Di sini dampak industri pada industri 1.0 pada bisnis. Nah, dampak utama industri 1.0 terhadap dunia bisnis adalah meningkatnya kapasitas produksi dan efisiensi kerja. Nah, perusahaan dapat menghasilkan barang dalam jumlah yang lebih besar dengan waktu yang lebih singkat. Nah, selain itu, munculnya sistem pabrik mengubah struktur bisnis dari usaha kecil menjadi perusahaan dengan skala yang lebih besar dan terorganisir. Nah, lalu di slide 6 kita lanjut aja ke slide selanjutnya. Nah, di industri 2.0 ditandai dengan menggunakan listrik nih yang pertama. Lalu sistem produksi massa melalui assembly line. Nah, mohon maaf Bu. Nah, lanjut di teknologi ini memungkinkan perusahaan memproduksi barang secara besar-besaran dengan biaya yang lebih rendah. Nah, dalam dunia bisnis, industri 2.0 mendorong pertumbuhan perusahaan besar, khususnya di sektor manufaktur dan otomotif. Ini lahirnya itu di abad ke-19 ya, industri 2.0-nya. Lanjut di slide ke-7. Nah, ini ada peran si industrinya. Slide ketujuh. Nah, pada era industri 4.0 ini, sistem informasi masih bersifat sederhana dan sebagian besar dilakukan secara manual. Namun, sistem pencatatan mulai digunakan untuk mengelola data produksi, keuangan, dan inventaris. Nah, hal ini menjadi awal penerapan sistem informasi dalam dunia bisnis sebagai alat pendukung administrasi dan pengelolaan data. Jadi, contohnya ke administrasi dan pengelolaan data seperti itu. Nah, lalu di slide ke-8 kita slide aja lanjut. Nah, di sini ada industri industri 3.0. Oke. Nah, di industri 3.0 ini merupakan era digital awal yang ditandai dengan penggunaan komputer dan teknologi otomatisasi. Nah, pada fase ini sistem informasi mulai berkembang pesat seperti penggunaan database, software akuntansi, dan sistem manajemen perusahaan. Nah, internet juga mulai dimanfaatkan nih sebagai media komunikasi dan pemasaran bisnis. Gitu. Seperti kan iklan yang ada di sosmed-sosmed ya, Instagram, TikTok itu kan banyak iklan, Facebook juga apalagi ya. Lalu di sini ada di slide ke-9. Nah, ini peran si industri 3.0 ya. Nah, pada era industri ini, 3.0 ini sistem informasi berkembang menjadi lebih kompleks dan terstruktur, munculnya manajemen information system atau MIS membantu manajemen dalam menyusun laporan, sedangkan decision super system atau DSS, mohon maaf, membantu dalam pengambilan keputusan berbasis data. Database ini menjadi komponen utama dalam penyimpanan pengelolaan apa namanya, informasi bisnis seperti itu. Lalu di sini ada di slide 10 di industri 4.0. Maaf, kita geser dulu sebentar. Nah, oke, lanjut. Industri 4.0 merupakan fast revolusi industri saat ini yang mengintegrasikan teknologi canggih seperti artificial intelligence, lalu big data, cloud computing, Internet of Things, ini IoT ya. Lalu ada juga integrasi sistem secara real time. Nah, sehingga proses bisnis dapat berjalan lebih cepat, efisien, dan akurat. Lanjut. Nah, ini ada teknologi kunci industri 4.0.
Nah, industri 4.0 ini merupakan fase revolusi industri. Eh, Konsep ini yang mengintegrasikan teknologi canggih seperti artificial intelligence, big data, cloud computing, dan ya yang kayak tadi ya yang di slide 10. Nah, teknologi kuncinya itu dalam industri 4.0 ini memiliki peran penting dalam dunia bisnis. Artificial intelligence digunakan untuk menganalisis data dalam jumlah besar. Nah, big data digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Lalu cloud computing memungkinkan penyimpanan data secara fleksibel dan teratur ya. Nah, lalu ada juga Internet of Things, IoT digunakan untuk memantau aktivitas bisnis secara real time. Itu 112. Nah, dampak industri pada bisnis. Ya, ini dampak industri 4.0 ya. Terhadap dunia bisnis ini sangat signifikan. Perusahaan dapat menjalankan bisnis secara online melalui e-commerce, memasarkan produk melalui digital marketing, serta mengotomatisasi berbagai proses bisnis. Selain itu, keputusan bisnis kini semakin berbasis data, sehingga lebih objektif dan akurat. Itu. Oke, kita lihat di slide ke-13. Nah, contoh penerapan industri 4.0 dalam dunia bisnis dapat dilihat pada perubahan seperti Tokopedia, Shopee, Gojek, Grab, dan Amazon. Nah, itu kan banyak tuh. Nah, perusahaan-perusahaan ini memanfaatkan teknologi digital ini eh, untuk menghubungkan penjual dan pembeli digabungkan, mengelola transaksi secara online, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Seperti ya saya sendiri sih pelanggan seperti itu. Lalu kita slide selanjutnya 14. Meskipun nih, teknologi memberikan banyak manfaat, terdapat pula tantangan yang harus dihadapi, seperti risiko keamanan, data, dan kesiapan SDM, dan sumber daya manusia ya. Nah, namun di sisi lain juga, kalau ada tantangan pasti ada peluangnya ya. Nah, lalu teknologi membuka peluang besar bagi masyarakat, lalu juga munculnya bisnis digital dan profesi baru di bidang teknologi informasi. Lalu slide aja. Setelah itu, ini ada implikasi bagi mahasiswa sistem informasi. Nah, bagi mahasiswa sistem informasi, seperti saya ini perkembangan teknologi menuntut kemampuan untuk terus belajar dan beradaptasi. Mahasiswa tidak hanya dituntut mampu menggunakan teknologi, tetapi juga mampu menganalisis, merancang, dan mengembangkan sistem informasi yang dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi dalam dunia bisnis. Lalu kita slide aja, ini slide 16. Ini ada kesimpulan dan referensi sih. Bentar, Bu. Ini kok gini ya. Ini sih awalnya teknologi terus berkembang, sistem informasi sangat penting. Nah, ini referensinya dari 2021 sampai 2025. Nah, kita perjelas aja deh. Nah, bagi saya sih sebagai kesimpulan ya, dapat disimpulkan tuh bahwa perkembangan teknologi dari industri 1.0 hingga industri 4.0 telah membawa perubahan yang sangat besar dalam dunia bisnis. Nah, perubahan tersebut tidak hanya berdampak pada strategi perusahaan gitu, tapi serta tapi juga mempengaruhi sistem kerja, strategi perusahaan, serta cara pengambilan keputusan melalui pemanfaatan sistem informasi. Nah, sistem informasi kini Nah, sistem informasi kini menjadi komponen utama dalam dunia bisnis. Jadi, bisnis itu condong ke dalam kayak digital tadi ya, kayak di handphone, ya penjualannya online kayak di e-commerce, Tokopedia, Facebook. Sekarang banyak kan di Shopee, di Lazada, di Grab, Gojek seperti itu. Nah, karena mampu membantu perusahaan dalam mengelola data, meningkatkan efisiensi operasional, serta memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan berbasis informasi. Nah, oleh karena itu, pemahaman mengenai perkembangan teknologi dan sistem informasi menjadi sangat penting, khususnya bagi mahasiswa program studi sistem informasi sebagai bekal untuk menghadapi dunia kerja di era digital. Nah, referensi yang digunakan dalam presentasi ini berasal dari jurnal ilmiah dan laporan resmi seperti hmm, eh, Mr. Kinsey dan Company, IBM,
Deloitte, Deloitte, serta World Economic Forum. Satu lagi, ada jurnal dari Springer dan MDPI dalam rentang 5 tahun terakhir seperti itu. Nah, sehingga materi yang disampaikan memiliki dasar ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Nah, demikian mungkinnya representasi yang dapat saya sampaikan. Saya berharap pada materi ini sih dapat memberikan gambaran dan pemahaman mengenai pentingnya perkembangan teknologi dalam dunia bisnis. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Ini ucapan terima kasih saya. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen Bika. Terima kasih perhatiannya, Ibu. Eh, Mungkin segitu saja ya, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita bertemu di waktu selanjutnya. Assalamualaikum.